Saat ini, Perseba Surabaya memang sudah memiliki 6 pemain asing. Usai memastikan mempertahankan Bruno Moreira, mereka meminang Gilson Costa, Slavko Damjamovic, Mehmet Rashid, Francisco Rivera, dan Flavio Silva. Belakangan Perseba sempat mengaku mempertimbangkan untuk menambah 1 pemain asing lagi. Namun sejauh ini belum ada informasi soal bek tengah asing yang mereka bidik. Namun seandainya rencana tersebut urung, skuad Perseba sejatinya sudah cukup mengerikan. Selain itu, Perseba juga meminang Malik Rizaldi. Winger Madura United ini merupakan pemain lokal terbaik di kancah BRI Liga 1 2023-2024. Lalu bagaimana prediksi starting 11 Perseba pada musim 2024-2025 nanti? Ulasan selengkapnya sebagai berikut. Kiper Hernando Ari. Persebaya Surabaya musim 2024-2025 hampir bisa dipastikan masih akan diisi Hernando Ari. Dengan kemampuan dan pengalaman, terutama pengalaman internasionalnya, kiper 22 tahun tersebut masih menjadi portiere terbaik di skuad Persebaya Surabaya saat ini. Namun, mengingat statusnya sebagai kiper utama tim nasional Indonesia, Hernando tampaknya tak bisa mengawal gawang Persebaya Surabaya semusim penuh. Hal ini sudah sempat terjadi pada musim lalu ketika ia hanya sempat 14 kali bermain bersama Bajul Ijo. Jika Hernando absen, di skuad Persebaya masih ada sosok Andika Ramadhani. Cak Dik, kiper berusia 25 tahun ini, musim lalu bermain dalam 22 laga untuk Bajul Ijo di BRI Liga 1 2023-2024 dan bermain cukup bagus. Bek kanan Arif Catur Pamungkas. Di sektor fullback kanan, Perseba Surabaya kemungkinan masih akan memainkan Arif Catur Pamungkas. Bek berusia 24 tahun ini sudah menempati posisi tersebut sejak musim lalu. Pada musim lalu, Catur bermain 26 kali untuk Persebaya. Nyaris dalam semua laga tersebut ia bermain di sektor bek kanan. Dalam 26 penampilan tersebut ia juga mencatatkan 3 assist. Bek kiri Mikael Tata. Di posisi full bek kiri, Persebaya Surabaya musim ini harus mencari pengganti Reva Adi Utama yang hijrah ke Dewa United. Dari stok pemain yang tersedia saat ini, Mikael Tata yang paling berpeluang. Tata sendiri sudah sempat beberapa kali menggantikan Reva Adi musim lalu. Ada 8 pertandingan di mana pemain berusia 20 tahun ini mengisi posisi full bek kiri. Bek tengah Kadek Raditya. Kadek dikenal sebagai bek andalan Perseba Surabaya di putaran pertama Liga 1. Namun dengan kedatangan pemain baru seperti Yan Victor, posisinya di tim cukup terancam pada musim lalu. Meskipun demikian, Kadek tetap berusaha keras dan kini dia mendapatkan kesempatan baru di bawah asuhan Paul Munster. Statistik Kadek Raditya berdasarkan data dari Statoskop menunjukkan kontribusinya yang apik bagi tim. Meskipun hanya mencetak 1 gol, Kadek telah terlibat dalam berbagai aspek permainan, baik dalam serangan maupun pertahanan. Dengan total 20 pertandingan dan menjadi starter dalam 17 pertandingan, Kadek telah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain inti Persebaya. Selain itu, Kadek bisa bermain sebagai gelandang bertahan jika Paul Munster sedang membutuhkan. Bek tengah Slavko Damjamovic. Nama Slavko Damjamovic tentu masih sangat asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, sebab dia tercatat banyak membela klub negaranya dan beberapa musim terakhir tercatat berkarir di Liga India. Pelatih Persebaya Paul Munster berharap keberadaan para pemain asing bisa melahirkan persaingan dengan pemain lokal. Para pemain lokal juga diharapkan mampu belajar banyak dari pemain asing. Persebaya secara resmi mengumumkan kedatangan Slavko pada hari Sabtu 6 Juli 2024. Slavko Damjamovic resmi menjadi bagian dari Persebaya dan pemain asing ke-6 Persebaya untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Slavko sudah berkeliling kota Surabaya, makan malam merasakan kuliner kota pahlawan untuk kali pertama. Demikian bunyi pernyataan resmi klub Persebaya. Ia juga mampir ke sejumlah titik mural yang ikut lomba mural,
Slavko yang berasal dari Montenegro bermain pada posisi center back yang memiliki tinggi 189 cm. Musim lalu merasakan gelar juara di kasta tertinggi Liga India. Tambah bunyi Persebaya. Gelandang bertahan Gilson Costa. Gilson Costa, gelandang asal Portugal, bakal diplot sebagai penjaga kedalaman lini tengah Persebaya. Pemain berusia 27 tahun ini diprediksi akan ditugasi untuk mematahkan serangan-serangan pemain lawan. Pada medio 2014 hingga 2016, ia terpilih masuk timnas Portugal U19 dan U20. Saat itulah ia satu tim bersama Flavio Silva. Urusan target, Gilson Costa tidak mau muluk-muluk dalam musim pertamanya di Indonesia. Bek Manchester City Ruben Dias pernah bermain dengannya di timnas Portugal U19 dan U20. Tidak hanya itu, winger Liverpool Diogo Jota juga pernah menjadi rekan setimnya saat membela timnas Portugal U19. Soal posisi gelandang bertahan, Gilson juga sempat bersaing dengan mantan pemain Wolverhampton Wanderers Ruben Neves. Pengalaman bermainnya bersama pemain-pemain top Eropa jelas sangat membantu jika pada akhirnya Gilson didatangkan Persebaya atau sudah didatangkan Persebaya. Gelandang box to box Mohamed Rashid. Mohamed Rashid yang sebelumnya diboyong dari Bali United bakal memiliki peran ganda. Ia bertugas menjaga keseimbangan permainan Bajul Ijo. Selain bertugas membantu Costa untuk menjaga area pertahanan, pemain asal Palestina ini diplot sebagai distributor permainan Bajul Ijo. Rashid memang target untuk meraih prestasi maksimal di Persebaya. Ia menegaskan adaptasi tidak sulit karena telah mengenal kultur sepak bola Indonesia. Apalagi di Persebaya ada rekan setimnya saat di Bali United, Ardi Idrus. Pada kompetisi Liga 1 musim lalu, Rashid mencatatkan 32 penampilan dengan 2 gol dan 5 assist. Saat menyerang ia melepaskan 31 tembakan, 13 diantaranya mengarahkan ke gawang. Dalam bertahan ia juga tangguh dengan 39 tackle, 86 intercept dan 21 kali sapuan. Gelandang serang Francisco Rivera. Rivera merupakan sosok kreatif yang juga memiliki ketajaman. Selain diharapkan bisa melepas umpan-umpan kunci yang berbuah assist, pemain yang diborong dari Madura United ini juga diharapkan bisa membantu barisan penyerang Madura United dari lini kedua. Pemain asal Meksiko ini menjadi pemain termahal Persebaya dengan nilai pasaran 6,95 miliar rupiah. Rivera bukanlah pemain sembarangan. Dia adalah MVP Liga 1 2023-2024. Sebuah gelar yang menunjukkan kualitas dan kontribusinya di lapangan. Pesepak bola 29 tahun itu dikenal memiliki kreativitas mumpuni sekaligus insting gol yang kuat. Statistiknya bersama Madura United sepanjang musim lalu menjadi bukti. Dalam 36 pertandingan, Rivera mampu menyumbang 9 gol dan 18 assist. Tak heran jika dia didapuk sebagai pemain terbaik setelah membawa Laskar Sapi Kerap menjadi finalis Championship Series Liga 1. Winger kanan Malik Rizaldi. Malik menjalani musim yang luar biasa bersama Madura United. Pemain berusia 27 tahun itu mencatatkan 13 gol dan 4 assist dari 36 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Toran itu mengantarkan dirinya menjadi pemain lokal tersubur Liga 1. Catatan tersebut tentu membuat Malik menjadi incaran banyak klub. Berkat penampilan menjanjikannya bersama Madura United, Malik pun mendapatkan panggilan dari Sintayong ke timnas Indonesia. Ia masuk dalam skuad Indonesia yang bertanding melawan Irak dan Filipina. Hadirnya Malik sekaligus melengkapi trisula lini depan Persebaya yang ada Bruno Moreira dan juga Flavio Silva. Winger kiri Bruno Moreira. Bruno Moreira bakal bermain dengan ekstra motivasi untuk Persebaya Surabaya pada musim 2024-2025. Sebab setelah penantian cukup lama, Bruno Moreira akan memakai nomor punggung 10. Bruno menerangkan dia sebenarnya sudah menginginkan nomor punggung 10 sejak kali pertama bergabung dengan Persebaya pada Liga 1 2021-2022. Sayangnya nomor itu lebih dulu dipakai Taisei Marukawa.
Bruno Moreira kembali membela Perseba Surabaya pada Liga 1 2023-2024. Namun nomor punggung 10 sudah dimiliki oleh Ze Valente. Nomor itu kini lowong dan akhirnya Bruno bisa memakainya setelah sebelumnya harus mengalah. Tak hanya ganti nomor punggung, Bruno Moreira juga didapuk sebagai kapten Perseba Surabaya saat melawan Persikabo. Hal ini mengindikasikan dia akan menjadi salah satu kapten tim selama Liga 1 musim depan. Striker utama Flavio Silva. Flavio Silva, runner-up top scorer Liga 1 musim lalu, juga berhasil digat oleh Perseba Surabaya. Kehadirannya tentu diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan Persebaya. Kombinasi antara Flavio Silva dan Francisco Rivera diharapkan mampu memperkuat ketajaman serangan Persebaya dan juga berhasil mempertahankan Bruno Moreira. Sedangkan Flavio Silva akan diplot sebagai target man. Pemain yang musim lalu memperkuat Persik Kediri tersebut mencatatkan 23 gol dan 4 assist. Tidak bisa dipungkiri ekspektasi besar kini berada di pundak Flavio Silva. Bonek sangat berharap pemain ini bisa menjadi sosok yang konsisten dalam mencetak gol dan membawa Perseba Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Mengingat ketatnya persaingan Liga 1 Indonesia, Persebaya membutuhkan pemain dengan naluri mencetak gol yang tajam dan mentalitas juara, dan Flavio Silva diharapkan mampu memenuhi peran tersebut. Persebaya adalah salah satu Big Four Liga Indonesia. Sudah lama sekali tidak juara, mengingat rival tradisional Persebaya seperti Persija sudah beberapa tahun lalu juara Liga 1 2018 dan Piala Menpora. Persib Bandung juga baru saja juara Liga 1 2023-2024. Sementara adik Persebaya yakni Arema meskipun belum lagi juara Liga, namun berturut-turut juara Piala Presiden musim lalu. Melihat tim kebanggaannya mengangkat trofi mungkin akan terjawab tahun ini. Melihat skuad, persiapan, keseriusan manajemen, hingga tim pelatih, maka potensi Persebaya Surabaya juara Liga 1 musim ini menurut admin sangat tinggi. Menurut admin, kekurangan Persebaya musim ini hanya terletak di sektor pertahanan, kurang dalam. Jika berhasil mengatasi itu, Persebaya bisa saja selevel dengan Persib Bandung yang berambisi pertahankan gelar.